Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Reni, apa Ya, kabar Pak. hari ini Bu Reni? Alhamdulillah baik, Pak. Jadi begini ya Bu Reni, hari ini rencananya Bu Reni kan akan mengadakan kegiatan coaching. Jadi Bu Reni sebagai coachnya. Jadi sebelum kegiatan coaching akan kita mulai, ada beberapa hal yang perlu rasanya saya sampaikan kepada Bu Reni selaku observer Bu Reni. Jadi yang pertama yaitunya saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kepada Bu Reni. Sebagai pengamat, saya akan mengamati dan juga akan menilai kegiatan coaching yang akan Ibu Reni lakukan nantinya. Kemudian saya juga akan mengamati atau menilai nantinya bagaimana cara Bu Reni menyampaikan beberapa pertanyaannya itu yang berbobot dengan menggunakan alur cerita nantinya. Begitu juga dengan bagaimana pula cara Bu Reni menanggapi coach Bu Reni sendiri, apakah sudah mendengarkan dengan rasa atau lain-lainnya. Kemudian di sini saya juga ingin menanya kepada Bu Reni, kompetensi apa yang ingin Bu Reni kembangkan nantinya. Terima kasih, Pak. Ini dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan, tentu saya akan menggunakan kompetensi mendengar, Ya. menyimak Iya, iya. dari coach saya nantinya. Lalu kalau begitu Bu Reni, apa indikator ketercapaian atau keberhasilan Bu Reni dalam coaching nantinya? Dengan adanya coaching ini, saya berharap coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, terima kasih Bu Reni. Baiklah kalau begitu Bu Reni, silakan Ibu Reni mulai kegiatan coachingnya. Itu waktu dan suaranya Bu Reni. Terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Linda? Alhamdulillah. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada sesi coaching kali ini. Bagaimana perasaan Bu Linda sekarang tentang pembelajaran? Itu Bu, dalam pembelajaran saya merasa pembelajaran yang saya lakukan itu kurang stabil karena ada beberapa orang murid saya yang sangat mengganggu konsentrasi dan fokus murid saya yang lainnya. Apa yang mereka lakukan sehingga mengganggu konsentrasi Ibu dalam belajar? Yang mereka lakukan itu Bu berupa anak-anak tersebut dia suka berkata dengan suara yang sangat keras dan bahkan dia juga suka berkata-kata kasar. Begitupun ada di antara anak tersebut yang suka berbuat usil kepada temannya, sehingga di dalam melakukan pembelajaran sewaktu anak-anak yang lain sedang fokus mengerjakan kegiatan main yang saya berikan, si anak ini selalu menggoda dan mengusili temannya, sehingga temannya itu merasa terganggu dan akhirnya mereka berkelahi di dalam kelas tersebut. Jadi itu permasalahannya ya. Lantas situasi pembelajaran seperti apa yang Ibu Linda inginkan? Situasi yang saya inginkan di dalam pembelajaran saya itu adalah saya ingin semua anak itu merasa senang dan merasa termotivasi untuk mendengarkan dan melakukan kegiatan main yang telah saya rancang sedemikian rupa. Jadi Ibu ingin menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman dalam kelas Ibu. Jadi apa ide Ibu mungkin yang akan Ibu kembangkan? Ide yang saya kembangkan untuk menghadapi anak tersebut. Yang pertama, saya sudah mengunjungi lingkungan rumahnya, di mana orang tua mereka itu ternyata memang lingkungan rumahnya itu memang berada di dalam zona kasar seperti itu. Mereka suka berteriak dan berkata kasar antara anggota keluarga dengan sesamanya, karena menurut di sekitarnya itu orang tuanya ini suka pergi pagi dan pulangnya sore,
sehingga anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Nah, kemudian Bu, saya juga sudah mencoba merancang pembelajaran yang menarik sesuai dengan keinginan anak tersebut. Namun hasilnya saya dapat anak tetap berperilaku sedemikian. Kemarin saya juga sudah memanggil orang tua mereka dan meminta kepada orang tua mereka itu untuk bekerjasama di dalam mengajarkan anak itu berbicara dengan sopan dan menghargai dengan sesama. Namun hasilnya tetap seperti itu yang saya rasakan anak saya sampai saat ini. Saya paham dengan situasi yang Bu Linda hadapi ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan dalam menghadapi anak tersebut agar tidak mengganggu pembelajaran di dalam kelas? Yang akan saya lakukan itu Bu, itulah yang saya pikirkan dari kemarin, apa yang harus saya lakukan, karena sudah berbagai upaya yang sudah saya lakukan. Bahkan saya sudah berkolaborasi dengan guru lain membicarakan hal tersebut. Namun saya buntu kemarin Bu. Nah, sekarang saya berpikir untuk melakukan segitiga restitusi. Diawali dengan membuat keyakinan kelas dulu ya. Saya berencana untuk melakukan keyakinan kelas di dalam kelas saya dengan melibatkan anak-anak tersebut. Mungkin kalau untuk anak kita itu kita tidak melakukan yang berupa tulisan. Mungkin saya nanti akan mendesainnya dalam bentuk gambar. Itu akan saya rancang ide anak nanti dalam membuat keyakinan kelas tersebut dan memasukkan dalam bersikap dan tata krama tentang pembicaraan sopan dan menahan emosi serta mengenal emosi orang lain. Apabila perlu mungkin nanti saya akan melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Mungkin itu Bu. Oh, jadi Ibu sudah melakukan itu semua ya. Solusi yang sudah Ibu lakukan itu belum mampu merubah anak tersebut dalam berperilaku, yaitu berbicara, menahan emosi. Apalagi yang perlu Ibu lakukan yang berbeda supaya murid Ibu tersebut dapat merubah dan berperilaku ke arah yang lebih baik. Apalagi kira-kira? Yang akan saya lakukan mungkin saya nanti akan mendesain sedemikian rupa tentang memahami tentang keyakinan kelas ini. Saya akan mengajak anak untuk memahami dan mencintai keyakinan kelas ini agar mereka bertanggung jawab dan melakukan apa yang telah mereka kesepakati bersama. Dan kemudian Bu, mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi ini apabila diperlukan secara personal. Saya akan mengajak anak secara personal, anak tersebut yang bermasalah tadi. Saya akan mengajak mereka dan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Ada lagi kira-kira? Mungkin itu Bu. Bagaimana Ibu bisa melihat dua hal tersebut bisa Ibu lakukan? Kemungkinan Ibu lakukan sendiri, mungkin hal tersebut bisa saya lakukan dan harus bisa sepertinya. Itu akan saya lakukan sendiri di kelas saya. Nah, saya akan mulai nanti dari membuat keyakinan di kelas saya. Dan mungkin apabila perlu nanti saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah saya. dari kemungkinan yang dua tadi, mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat? Mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu membuat keyakinan kelas. Karena menurut saya keyakinan kelas ini sangat penting dilakukan dalam menghadapi masalah anak-anak saya yang ada di kelas saya tadi. Dan apabila diperlukan nanti akan merembes dia kepada segitiga restitusi tersebut. Apabila anak tersebut melanggar keyakinan kelas yang telah kami sepakati, mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi dengan anak tersebut. Kira-kira kapan waktunya Ibu bisa melakukan tindakan tersebut? Mungkin untuk melakukan keyakinan kelas itu mungkin bisa saya lakukan dalam minggu ini. Baiklah Bu Linda, kita sudah di akhir sesi. Apa yang Ibu dapatkan dari sesi ini? Yang saya dapatkan dari sesi coaching ini, Bu, tadi sebelum saya melakukan coaching dengan Ibu, saya merasa buntu dan saya merasa bingung mau melakukan apa lagi terhadap anak ini, karena anak ini kan memang mengganggu dan merugikan anak lainnya. Setelah saya melakukan coaching dengan Ibu, saya mendapatkan ide maupun langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam penyelesaian masalah anak saya yang dua tadi.
Oke Bu, baiklah minggu depan kita lanjutkan sesi ini. Saya ingin dengar bagaimana solusi Ibu dalam menciptakan keyakinan keras. Terima kasih atas Ya, Bu. waktunya Bu. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah Ibu Reni, sudah selesai kegiatan coachingnya Bu Reni. Sangat menarik sekali tadi Bu Reni, kegiatan coachingnya sangat antusias sekali coachingnya nampaknya Bu Reni. Bu Reni, ada sedikit pertanyaan nih Bu Reni. Apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi dalam penyampaian tujuan yang ingin Ibu inginkan? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan coach saya Pak, Iya, di mana saya sudah menggunakan alur tirta. iya. Saya menanyakan tujuan dari coaching tersebut, Iya. kemudian identifikasi masalah dari yang mereka hadapi. Kemudian saya menanyakan apa rencana aksi dari coach saya tadi. Kemudian ambil tindakan apa yang akan dilakukan oleh coach saya. Oh, iya. Dan alhamdulillah dia bisa menemukan solusi dari Iya, iya. permasalahan yang dia hadapi. Iya. Ya. Makasih ya Bu Reni. Alhamdulillah Bu Reni, kalau berdasarkan pengamatan saya sebagai observer Bu Reni, memang tadi selama kegiatan coaching tadi, alhamdulillah rasanya Bu Reni sudah sukses dalam melakukan kegiatan coachingnya. Memang tadi saya lihat Bu Reni sudah menggunakan coaching dengan alur tirta. Kemudian tadi Bu Reni juga mendengarkan nampaknya dengan Dengan rasa. rasa. Ya seperti itu Bu Reni. Sehingga tadi seperti yang Ibu Reni sampaikan tadi, coaching Bu Reni sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Bu Reni, mungkin hanya itu kegiatan kita hari ini Bu Reni. Saya selaku observernya, kemudian Bu Reni selaku coachnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Bu Reni. Terima kasih banyak Ibu Reni. Iya Pak. Semoga semakin Sama-sama, sukses ke depannya Bu Reni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yeyen. Selamat siang Ibu Reni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Reni bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Iya Bu Reni. Baiklah Pak Yeyen, Ya, Bu. saya di sini nanti akan mengobservasi bagaimana Pak Yeyen akan melakukan coaching dengan coachingnya. Iya Bu. Nanti saya sebagai observer akan mengamati bagaimana Pak Yeyen sebagai coach dengan menilai kegiatan yang akan dilakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, mendengar dengan rasa, serta bagaimana nanti Pak Yeyen menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Iya Bu. Kemudian bagaimana coach menjawab pertanyaan dari coachnya nanti. Iya Bu. Di dalam observasi ini, saya ingin bertanya sedikit dulu dengan Pak Yeyen. Kira-kira kompetensi apa nanti yang akan Pak Yeyen gali dari coachingnya? Sebenarnya banyak ya Bu yang ingin saya gali kepada coach nanti Bu. Yang pertama, saya ingin coach itu menceritakan tentang permasalahannya Bu. Kemudian bagaimana ia mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut Bu. Berarti nanti dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya? Iya Bu, iya dengan menggunakan alur tirta Bu. Baiklah Pak Yeyen, nanti dengan melakukan coaching nanti semoga Pak Yeyen dapat menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Mudah-mudahan Bu. Selamat melakukan coaching ya Pak Yeyen ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yeyen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gun. Selamat siang Pak Yeyen, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Siang juga Bang Gun, alhamdulillah baik. Kalau Bu Anggun sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah juga baik Pak Yeyen. Dan bagaimana dengan keadaan keluarga Pak Yeyen di rumah dan murid-muridnya di sekolah? Iya, alhamdulillah juga baik Bu. Alhamdulillah semua aman terkendali Bu. Kalau Bu Anggun sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah semuanya juga dalam keadaan baik dan sehat semuanya Pak Yeyen. Walaupun setiap harinya ada saja kondisi atau
kegiatan keadaan yang tak terduga yang kita temui ya Pak ya. Iya ya Bu. Iya Bang Anggun, ini mohon maaf nih Bang Anggun, ada apa nih menghubungi saya nih Bang Anggun? Ya Pak, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang sering saya hadapi dan yang akan saya hadapi nantinya Pak, berhubungan dengan CGP, tugas saya sebagai guru di sekolah, juga tugas saya sebagai ibu rumah tangga di rumah Pak. Oh, oke baik Bang Anggun. Jadi pada kesempatan ini Bang Anggun, apa yang akan Ibu rencanakan pada pertemuan ini Bang Anggun? Ya Pak, saya ingin bercerita kepada Bapak. Jadi saya ingin berencana saat ini bagaimana saya bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin Pak, serta menemukan solusi pada posisi saya saat ini, yaitunya sebagai CGP, sebagai guru di sekolah, dan sebagai ibu rumah tangga di rumah Pak. Jadi semua kegiatannya yang luar biasa sekali gitu Pak. Iya Bang. Apalagi sekarang ini ya Pak, sedang padat-padatnya kegiatan CGP yang sedang saya hadapi Pak, yang sedang saya laksanakan Pak. Iya. Begitu juga dengan sesi sekolah Pak. Selain mengajar di kelas, ternyata juga banyak sekali kegiatan-kegiatan tak terduga yang juga harus saya kerjakan Pak. Contohnya saja kemarin ada kegiatan satu negara satu event di negara saya Pak, di daerah saya, yang mengharuskan adanya kerjasama seluruh warga sekolah supaya ikut terlibat dengan sebaik mungkin mensukseskan kegiatan tersebut Pak. Sekolah juga terlibat Pak dalam acara tersebut, mempersiapkan murid untuk tampil, mempersiapkan stand, bahkan guru juga ikut tampil menari Pak. Oh iya Bang. Setelah kegiatan tersebut Pak, dilanjutkan dengan kegiatan pramuka Pak. Jadi Koram Padang Ranting mengadakan kegiatan jambore ranting Pak. Kegiatannya juga padat sekali Pak. Jadi guru harus mempersiapkan semuanya Pak, dimulai dari latihan memasang tenda, latihan PBB, dan belum lagi perlengkapan berkemah yang harus dicari ke sana kemari Pak. Banyak ya Bang Anggun? Ya, bahkan untuk latihannya pun dilanjutkan pada sore hari Pak. Oh iya, sampai sore ya Bang Anggun? Ya. Nah, kegiatan perkemahan tersebut dilakukan selama 3 hari 2 malam Pak. Jadi semua guru berjibaku untuk melakukan kegiatan tersebut Pak. Semua pihak sekolah bekerja sama, berkolaborasi, dan saling membantu dalam kegiatan tersebut Pak. Ya Pak, setelah itu disusul lagi dengan kegiatan-kegiatan 17-an Pak. Mulai dari mempersiapkan murid untuk upacara bendera, hingga kegiatan pawai yang juga mengikutsertakan anak-anak di sekolah Pak. Dan bahkan guru-gurunya juga Pak, yang bukan hanya sebagai pendamping saja Pak, namun juga ikut berpakaian sesuai dengan tema pawainya Pak. Oh iya Bang. Nah ini lagi Pak yang paling saya khawatirkan sekali Pak, yang paling saya cemaskan Pak, yaitunya untuk menghadapi visitasi akreditasi di sekolah saya Pak. Yang juga harus meluangkan waktu dan kerja keras yang sangat luar biasa sekali Pak. Oh iya Pak. Kapan tuh Bang? Jadwalnya sekitar bulan September sampai Oktober ini Pak. Oh iya. Dimulai dari melengkapi ADM-nya Pak, dan hal-hal yang lain juga Pak. Nah, belum lagi nih Pak, posisi saya di rumah juga sebagai ibu rumah tangga ya Pak. Ketika pulang sekolah dihadapi lagi dengan situasi keluarga yang membutuhkan peran utama saya Pak. Yang juga tidak mungkin saya terus menerus membuka laptop ya Pak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Tugas-tugas yang ada kegiatan itu juga kegiatan dari sekolah yang mewakilkan kita. Sedangkan ada anak dan juga orang tua yang butuh perhatian dari saya. Jadi tidak banyak waktu yang saya bagi untuk keluarga di rumah Pak. Jadi di sini Pak, saya ingin sekali bisa memanage atau mengatur waktu saya agar semuanya bisa berjalan dengan baik Pak. Baik Bang Anggun. Bang Anggun kan sudah bercerita banyak nih kepada saya Bang Anggun. Jadi pada kesempatan ini Bang Anggun, apa peluang yang bisa Bang Anggun ambil nih Bang Anggun? Saya mempunyai rencana Pak. Bagaimana saya bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin menjalankan aktivitas-aktivitas sehari-hari saya Pak. Saya berharap bisa menyelesaikan permasalahan saya yang kurang bisa mengatur waktu ini, sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya di sekolah maupun di rumah Pak. Mungkin saya bisa membuat skala prioritas ya Pak. Mana pekerjaan yang harus saya lakukan terlebih dahulu yang mendesak, rasanya itu yang saya utamakan Pak. Seperti yang kita ketahui, tugas utama kita di sekolah itu sebagai mengajar ya Pak. Mengajar guru-guru, mengajar murid-murid. Jadi mungkin di sela-sela waktu setelah mereka atau waktu jam kosong ketika jam
guru mata pelajaran masuk, disitulah saya melakukan kegiatan-kegiatan seperti membuat ADM yang berat, saya katakan tadi Pak. Iya, sering ini Bang Gun. Ya, begitu juga dengan melatih kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang banyak, yang itu banyaknya seperti yang saya ceritakan tadi Pak. Iya, iya, iya. Nah, jadi di sini yang paling penting di sekolah itu juga adanya kerjasama yang baik antara rekan-rekan kerja kita ya Pak. Iya, iya. Jadi kita bisa bagi-bagi tugas dengan teman-teman tersebut, misalnya tugas tentang ADM sekolah tadi ya Pak. Iya, iya. Nah, jadi dengan berbagi tersebut, pekerjaan tersebut akan menjadi ringan dan berjalan dengan baik. Kita insya Allah selesai cepat dengan waktunya ya Pak. Iya, iya, oke Bang Gun. Nah, kalau di rumah Pak, ketika saya pulang ke rumah ya Pak, saya mengurus pekerjaan rumah dan bermain bersama anak Pak. Ternyata masih ingat Pak, ternyata masih ada tugas tagihan LMS yang belum terselesaikan begitu Pak. Iya, iya. Bahkan juga ada tugas dari sekolah yang saya bawa pulang ke rumah Pak. Iya. Nah di sini kalau sudah di rumah Pak, saya akan memprioritaskan dulu kebutuhan keluarga saya Pak. Oh, diprioritaskan lebih banyak. Iya. Terutama anak saya yang sering protes Pak, karena saya sering sekali mengabaikannya begitu Pak, karena begitu banyak kegiatan-kegiatan yang saya lakukan Pak. Iya. Ini saya mungkin juga kurang tidur begitu Pak, karena Oh, iya. banyaknya kegiatan, banyaknya tugas, sehingga saya sering begadang untuk menyelesaikan semua tugas-tugas tersebut Pak. Iya. Oke, baik Bang Gun. Tadi kan ada skala prioritas tadi Bang Gun. Lalu apa ukuran keberhasilannya nih buat Bang Gun? Jadi Pak, nanti ukuran keberhasilan bagi saya yaitu saya bisa mengatur waktu dengan baik sehingga kegiatan PGP, kegiatan sekolah, serta kegiatan di rumah dapat terpenuhi dengan baik Pak, sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Oke. Baiklah Bang Gun. Lalu jika ada gangguan nanti Bang Gun tentang atau ada sudah tambahan Bang Gun, apa yang Bang Gun lakukan? Nah, jika nanti kalau memang ada tugas gangguan atau tambahan-tambahan tugas lagi di saat sekarang yang sedang sibuk-sibuknya ya Pak. Iya. Yang pertama saya lakukan, saya harus bisa mengendalikan diri terlebih dahulu ya Oh, Pak. iya. Jadi di sini saya meluapkan dulu sejenak emosi yang ada pada diri saya Pak. Biasanya di sini saya melakukan hal tersebut dengan cara menangis terlebih dahulu Pak. Dan berserah diri kepada Allah Pak. Setelah itu mungkin mengajak keluarga saya, anak, suami dan orang tua jalan-jalan sebentar Pak. Dan mungkin menonton film-film kesukaan saya gitu Pak. Iya. Nah jika semuanya sudah terasa nyaman, maka saya akan kembali lagi kepada aktivitas-aktivitas yang akan saya hadapi nantinya Pak, dan meyakinkan diri bahwa semuanya pasti ada jalan keluarnya Pak. Iya, Dan pasti ada Bang Gun. pertolongan-pertolongan dari Iya, Allah iya. untuk kita Pak. Yakin ya Bang Gun. Ya, Menarik sekali nih Bang Gun apa yang Bang Gun sampaikan. Nah, untuk sekarang nih Bang Gun, apa komitmennya Bang Gun terhadap rencana aksi tersebut Bang Gun? Komitmen saya terhadap masalah ini Pak, saya akan sungguh-sungguh menjalankan rencana-rencana yang telah saya buat dan telah saya sampaikan kepada Bapak tadi. Iya. Dan juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan rekan-rekan guru di sekolah Iya. dan juga keluarga di rumah gitu Pak. Iya. Itu komitmennya ya Bang Gun. Lalu siapa yang bisa terlibat nih Bang Gun untuk menjaga komitmen tersebut Bang Gun? Ya Pak, yang pastinya saya sendiri terlebih dahulu ya Pak. Diri sendiri ya Bang Ya, Gun. setelah itu ada keluarga dan rekan-rekan sejawat di sekolah ya Pak. Iya. Jadi yang dapat dilakukan untuk menjaga komitmen itu tentunya dengan menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik Pak. Oke, baik Bang Gun. Bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini atau pertemuan ini bagi Bang Gun? Nah baiklah Pak, saya akan melakukan rencana aksi tadi dengan sebaik-baiknya Pak. Iya. Mungkin semaksimal mungkin begitu Iya. Pak. Apa yang Ibu Anggun rasakan setelah mengikuti coaching ini Bang Gun? Ya Pak, perasaan saya bisa menjadi lega ya Pak, Iya. karena ya Pak, kalau sifat perempuan itu kalau sedang pusing atau galau pasti ingin curhat begitu ya Pak. Jadi ketika semuanya tercurah dan dibicarakan, saya sangat-sangat nyaman dan sangat membantu sekali dalam mengurangi beban pikiran saya begitu Pak. Iya. Dan Bapak juga bisa meyakinkan saya tadi pasti bisa untuk menjalankan semua hal ini begitu Pak. Saya pun juga semakin percaya diri untuk menghadapi
suatu masalah yang akan saya hadapi atau yang sudah saya hadapi Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya ini Pak. Alhamdulillah Bang Gun, ya sama-sama Bang Gun. Jadi memang setiap permasalahan itu sudah ada solusinya ya Bang Gun. Jadi Ibu bisa memahami semua dari inti dari permasalahan itu, dan Ibu juga sudah bisa melakukan rencana aksi ke depannya Bang Gun, supaya bisa menjadi lebih baik lagi nih Bang Gun. Jadi saya selaku Bang Gun menjadi penasaran nih Bang Gun, mendengarkan refleksi Bang Gun nantinya terhadap rencana aksi Bang Gun nantinya. Sampai ketemu ya Bang Gun pada sesi berikutnya ya Bang Gun. Iya Pak, semoga ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gun. Baiklah Pak Yayan, tadi Iya, Bu. saya sudah lihat bagaimana Pak Yayan melakukan coaching dengan coachingnya. Iya Bu. Kira-kira apa yang sudah Pak Yayan lakukan selama coaching tadi terhadap coachingnya dalam menyampaikan tujuan yang Bapak inginkan? Ya, terima kasih Bu Reni. Banyak sekali tadi Bu Reni kegiatan coachingnya yang saya lakukan tadi Bu Reni. Yang pertama kali tadi saya menyampaikan maksud dan tujuan terlebih dahulu Bu Reni. Kemudian saya berusaha menggali identifikasi masalah dari coaching saya sendiri Bu Reni. Kemudian bagaimana saya bisa mengantarkan coaching saya tersebut dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan Bu Reni dengan menggunakan coaching ini dengan alur ceritanya Bu Reni. Kemudian berusaha mendengarkan dengan rasa Bu Reni. Seperti itu Bu Reni. Baiklah Pak, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ya, Bu. memang Bapak sudah melakukan coachingnya menggunakan alur tirta, mendengar dengan rasa. Iya. Itu sudah terlihat tadi dalam Iya, iya, coaching yang sudah Alhamdulillah, Bapak Bu. lakukan. Iya, Bu. Semoga dengan coaching ini tadi coachingnya juga sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Alhamdulillah Bu, ya Bu. Baiklah Pak Yayan, Ya, Bu. saya rasa demikian kegiatan hasil observasi yang saya lakukan tadi. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain waktu dengan permasalahan yang berbeda ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu Reni. Ya, kita akhiri saja Iya, Bu. kegiatan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah ya Alamin. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu Lin, perut sudah terisi, nyaman, ada di tempat wisata Padang Ganting Pak Ian ya. Merasa enjoy dengan kegiatan bertemu dengan Bu Lin hari ini. Nah, hari ini Ibu ada kegiatan coaching ya dengan coach Ibu. Iya, insya Allah Ibu. Sebelum melakukan coaching pada hari ini, saya akan mengajukan beberapa penilaian kepada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian coaching pada hari ini. Sebagai pengamat, saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur kita dan rasa, serta bagaimana Ibu nanti menanyakan kepada coach Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana juga coach Ibu nanti menanggapi pertanyaan yang telah Ibu berikan. Baiklah Ibu, sekarang saya mau bertanya lagi sama Ibu ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching dengan coach Ibu hari ini? Terima kasih Bu Lin. Dalam kegiatan coaching hari ini saya ingin memberdayakan coach saya, tentu dengan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh coach dengan sebaik mungkin. Berikut saya akan coba memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga bisa menggali apa hal yang ingin disampaikan oleh coach saya maupun permasalahan yang ingin disampaikan, sehingga nanti setelah coach saya menyampaikan hal demikian, dia merasa fresh kembali dan apa yang ada di dirinya bisa kita berdayakan dengan baik. Kemudian apa indikator pencapaian atau tujuan yang akan Ibu capai pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan pada hari ini?
indikator yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk keberhasilan kegiatan coaching siang ini. Tentunya nanti coaching yang kita lakukan itu kita dasarkan kepada rasa maupun alur cerita yang sudah kita pelajari, sehingga kemampuan atau kompetensi dari coaching tadi bisa terberdayakan oleh kegiatan coaching hari ini. Baiklah Ibu, mungkin hanya itu pertanyaan untuk observasi kita pagi hari ini. Sekarang Ibu silahkan melakukan kegiatan coaching dengan coach Ibu, dan saya sebagai pengamat akan mengamati Ibu dari sekarang. Terima kasih Ibu. Oke. Potong langgon. Potongnya di Iya. tengah-tengah nih. Iya, potong. Juga diciptakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Pak Yayan. Ya Bu, makasih Bu. Gimana kabarnya Pak Yayan hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin Ibu lihat ada panggilan tak terjawab sore dari Pak Yayan. Pagi mungkin Bu. Sore. Pagi atau sore kemarin Oh ini? iya ya memang ada tuh. Bu, Sore. ya. Oh iya sore ya Pada Bu. Iya, saat iya. Iya sore. Bu. kebetulan Ibu pergi keluar, ada pesta Oh iya. Iya. yang kami hadiri bersama Iya ya Bu, keluarga. memang ya Bu. Pas pulang nampak ada panggilan tak Iya, terjawab Bu, dari iya, Pak Bu, iya, Yayan Bu. kan? Iya Bu. Kira-kira ada apa Pak Yayan? Iya Bu, menelpon Ibu? jadi memang ya sore ya Bu, memang sore kayak waktu itu Bu. Saya sengaja menelpon Ibu karena adalah Bu beberapa hal yang ingin saya ceritakan lah pada Ibu gitu Bu. Masalah apa itu Pak Yayan? Banyak nih Bu permasalahan nih Bu, permasalahan di sekolah, kuliah, tapi yang menjadi pemikiran bagi saya nih Bu untuk saat ini Bu Itu. tentang masalah kuliah Bu. Jadi saya kan seperti yang tahu kan sedang mengikuti perkuliahan untuk tahap ini Bu, sudah selesai mengikuti, sudah selesai mengadakan penelitian Bu untuk mengambil data. Jadi sekarang ini Bu hampir-hampir di ujung nih Bu, namanya Bu, hampir finish Bu. Cuma walaupun di hampir di ujung Bu, disitulah letak kesulitan Bu saya, kesulitan Bu dalam pengolahan data, membagi waktu perkuliahan dengan kegiatan di sekolah, belum lagi kegiatan di rumah seperti itu Bu. Jadi tidak saya saat ini Bu, dan juga belajar Bu. Jadi kepikiran bagi saya rasanya ini Bu. Sudah 7 semester Bu, namun kuliah saya belum juga waktu, tenaga, pikiran, bahkan uang Bu. Sudah banyak habis rasanya Bu untuk mengikuti perkuliahan ini Bu. Seperti itu Bu, keluhan saya rasanya Bu. Jadi saya memang butuh lah Bu orang-orang tertentu untuk bisa mengantarkan saya Bu menemukan solusi nantinya Bu, seperti itu Bu. Oke Pak Yayan, dari saya paham apa yang Pak Yayan alami Iya, Bu. saat ini. Ditambah lagi kegiatan kita mungkin banyak di luar, nah Pak Yayan. Iya Bu, pending kepala saya Bu. Penting di Ya, kepala pusing, Pak Yayan. pusing Bu. Jadi Pak Yayan, dengan permasalahan yang ada tuh, Iya, Bu. kira-kira apa rencana Pak Yayan untuk menyelesaikan masalah Pak Yayan yang sedang dihadapi saat ini? Kalau untuk saat ini Bu, saya sebenarnya tidak banyak memiliki rencana Bu. Rencana bagi saya saat ini memang fokus bagaimana saya bisa menuntaskan kuliah ini Bu dalam waktu secepat mungkin Bu, karena sangat menyita perhatian rasanya sekali Bu, sangat menyita perhatian sekali rasanya Bu, sehingga ada kegiatan-kegiatan lain menjadi tidak fokus rasanya jadinya Bu, karena ada gara-gara kuliah tidak tuntas sehingga melakukan kegiatan lain menjadi tidak fokus lagi rasanya Bu. Maka mungkin untuk saat ini rencana saya memang seperti itu Bu, bagaimana kegiatan perkuliahan saya ini selesai dengan secepat mungkin Bu, itu rencana saya Bu. Siapa yang kira-kira bisa membantu Pak Yayan mengurai permasalahan tadi Pak Yayan? Ya Bu, kalau saya pikir Bu untuk saat ini Bu, saya memang harus banyak-banyak lagi nih nampaknya Bu konsultasi, terutama kepada dosen pembimbing, rekan-rekan selama kuliah, dan begitu juga Bu sering-sering nampaknya nih berbagi nampaknya Bu di rumah nih Bu dengan istri,
Mudah-mudahan ada solusi juga nantinya Bu yang ditemukan Bu. Siapa tahu nanti ada ide-ide kreatif nanti yang ditemukan Bu. Seperti itu Bu. Selain itu, kira-kira apalagi yang bisa Pak Yeyen lakukan gitu? Atau Pak Yeyen rencanakan dalam menyelesaikan masalah Pak Yeyen ini? Kalau bagi saya Bu, saya harus bisa membagi waktu nampaknya Bu. Bagaimana saya bisa membagi waktu di tengah-tengah kesibukan, lalu bisa meluangkan waktu Bu untuk kembali Bu, menyelesaikan tugas-tugas kuliah tersebut yang belum terselesaikan tersebut Bu. Kan ada tadi tugas sekolah, tugas yang lain. Kegiatan guru penggerak juga Bu, saya juga ikut guru penggerak nih bagian 8 Bu, bagian tanah latar Bu. Jadi saya harus mampu Bu menyelesaikan kuliah tersebut Bu di tengah kesibukan tadi Bu. Jadi saya harus mampu membagi waktu Bu. Bagaimana komitmen Pak Yeyen untuk supaya bisa melakukan banyak hal, CGP, ada guru penggerak, tugas kuliah, S2-nya. Nah, gimana komitmen yang Pak Yeyen jalankan saat ini? Kalau saya Bu, kalau masalah komitmen Bu, saya harus komit dengan diri sendiri nampaknya Bu. Apa yang saya ceritakan ini kepada Ibu, hendaknya memang harus saya aplikasikan secepat mungkin Bu. Jadi bukan hanya sekedar cerita, bukan sekedar hanya ingin menyampaikan saja kepada Ibu kehidupan saya, namun pengaplikasinya nanti harus saya carakan dengan sebaik-baik mungkin nampaknya Bu. Seperti itu Bu. Harus komit dengan diri sendiri Bu. Apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan harus direalisasikan secepatnya. Seperti itu Bu. Melihat komitmen Pak Yeyen, semangat Pak Yeyen, Iya Bu, semangatnya insya Allah Bu. Iya Bu. pasti bisa Pak Yeyen menjalankan komitmen tadi sehingga Pak Yeyen bisa menyelesaikan seluruh tugas tadi, Iya, apakah Bu, iya. dari Mudah-mudahan, penggerak, iya, Bu. S2-nya. Iya Bu. Jadi nanti nama Pak Yeyen apa lagi nama itu, MSI, MSc besok. Oh Pak MPD Yeyen. Bu. Oh, MPD. Iya karena juga pendidikan dasar Bu, jadi MPD nantinya Bu. Insya Allah Bu. Mudah-mudahan apa yang Pak Yeyen cita-citakan bisa tercapai dengan Amin. baik. Amin. Pak Yeyen, setelah kita diskusi Iya Bu. siang ini, bagaimana perasaan Pak Yeyen setelah kita melakukan kegiatan siang ini? Alhamdulillah Bu, merasa sangat lega Bu, sangat senang sekali Bu, karena bagi saya ya Bu, bagi saya secara pribadi nih Bu, dengan bercerita seperti ini Bu, rasanya permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri saya menjadi terurai Bu, karena sudah diceritakan kepada orang lain, sehingga timbullah motivasi Bu. Bahkan ada ide nih Bu, setelah Apa idenya itu Pak Yeyen? idenya Bu, sepulang dari ini mungkin langsung buka laptop Bu, seperti itu Bu. Alhamdulillah. Iya Bu. Buka laptop untuk apa Pak Yeyen? Iya untuk Langsung mengerjakan tugas mengerjakan tugas S2-nya, Bu, ya nak? seperti itu Bu. Gitu. Iya, iya. Ya kayak Pak Yeyen, menarik Iya, Bu. sekali pengalaman Pak Yeyen. Pak Iya, Yeyen Bu. sudah Makasih, Bu. berbagi pengalaman kepada kita di sini. Mudah-mudahan pengalaman Pak Yeyen itu juga sebagai support bagi kita semua nanti untuk melakukan tindakan atau kegiatan berikutnya. Alhamdulillah Bu, malahan Bu, saya nih Bu yang harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih nih Bu, karena Ibu sudah mau mendengar, kemudian memberi motivasi Bu kepada saya Bu. Saya sebetulnya lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bu. Seperti itu Bu. Sama-sama Pak Yeyen. Sebenarnya kita saling support saja, nah Pak Iya, Yeyen. makasih banyak ya Bu atas waktunya ya Bu. Sama-sama Pak Yeyen. Iya. Makasih ya Bu, saya misi dulu ya Bu. Iya, sama-sama. Bu, Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Indah ya. Bu Indah sudah melakukan coaching tadi dengan coach Ibu dengan Iya, penuh Ibu. semangat. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, saya sebagai pengamat mau menanyakan beberapa pertanyaan sama Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching tadi dalam pencapaian tujuan terhadap coaching yang ingin Ibu inginkan itu? Kasih Ibu, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan coach saya, di mana kami tadi sudah melakukan percakapan yang mengalir seperti apa adanya. Coach sudah bisa menyampaikan apa hal yang sedang dihadapinya, bagaimana menyelesaikan masalah dia sendiri, dan coach juga sudah menyampaikan bagaimana perasaannya setelah melakukan sesi coaching tadi dengan saya.
Berdasarkan pengamatan saya dalam coaching yang telah Ibu lakukan dengan coaching tadi, Ibu memang sudah melakukan alur tirta, di mana Ibu tadi juga sudah mendengar dengan alur rasa, sehingga tadi saya mendengar coaching Ibu termotivasi kembali untuk menyelesaikan permasalahan mereka yang dia bilang tadi, itu masalah perkuliahan S2. Mudah-mudahan coaching Ibu dapat menggapai gelarnya menjadi MPD nanti. Amin. Demikianlah observasi kita pada hari ini, Bu. Semoga observasi ini bermanfaat bagi kita semua dan kita kedepannya akan dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.